Halo Gadgeters, akhirnya nih orderan K2G dari Apple III datang juga, Redmi K40 Gaming Edition. Ini yang edisi yang Bruce Lee nih, keren ya, secara desain tuh goks abis. Anyway, kita bukan mau review karena tadinya memang mau review, tapi ada sedikit kendala. Jadi, seperti yang dijanjikan oleh Xiaomi, future Xiaomi phones yang keluar only in China, Redmi K40 Gaming Edition ini tidak akan ada lagi Google Services Framework di dalamnya. Dan ini terbukti di sini. Gue nggak bisa nginstall Google Apps, Play Store, dan Google Services Frameworknya juga nggak ada. Pokoknya intinya kacau balau. Anyway ya, tapi gue berhasil install beberapa games. Jadi gue berpikir ya udahlah ya, berarti kita langsung aja coba tes Dimensity 2100. Sebelum kita masuk ke tes gaming, kita coba dulu deh lihat apa sih sebenarnya perbedaan antara K40 Gaming Edition ini dan ROG 5. Yang satu sebenarnya adalah budget gaming phone, yang satu lagi adalah proper gaming phone. Kita lihat ya. Kita mulai dari benchmark dulu deh. Penasaran gue, posisi MediaTek Dimensity 1200 itu di mana? Di Antutu versi 9, skor yang didapatkan kurang lebih 700.000. Beda 100.000 poin dengan ROG 5 yang bisa menyentuh level 800 ribuan. Masuk ke 3D Mark Wildlife Stress Test, top banget stabilitasnya, 98%. Walaupun memang secara suhu internal cukup tinggi ya, hampir menyentuh level 50 derajat Celcius. ROG 5 nih yang justru mengejutkan. Walaupun stabilitas performa 85%, secara skor tertinggi ia jauh mengungguli K40 Gaming, 5700 berbanding 4200. Sementara skor terendahnya pun masih lebih tinggi, 4900 berbanding 4100. Ini artinya ROG 5 throttling, walaupun tidak parah, secara masih kencang-kencang aja tuh. Suhunya pun justru lebih dingin dari K40 Gaming, hanya 46 derajat. Ini berbeda dengan beberapa video review ROG 5 yang udah pernah gue lihat. Mungkin Asus telah menemukan rumus tepat menyeimbangkan antara performa dan manajemen panas. Nice. Next, kita tes yuk performanya di real gaming situations. Oke, itu kan benchmark ya. Tapi yang kita pengen tahu kan justru experience gamingnya tuh gimana nih dengan K40 Gaming Edition ini. Game pertama yang gue mau coba sebenarnya PUBG. Tapi ada satu problem, percuma kalau gamenya nggak support kan. Nah, ini adalah problem di PUBG ini. Settingannya tuh mentok cuma di HDR Ultra, which itu nggak nyampe 60 fps. Jadi gue jujur aja malas juga sih ya. Dan kalau mau supaya bisa 60 kita harus tetap turunin ke smooth extreme. Layaknya smartphone mid range jadinya. Rada pointless juga untuk ngecek performance-nya dalam settingan HDR Ultra ini. Makanya kita skip aja PUBG. Sedangkan kalau kita lihat opsi grafik di ROG Phone 5, ini bisa mentok di HDR Extreme. Belum lagi Ultra HD-nya pun udah jalan di sini. Jadi bisa HDR Extreme atau Ultra HD Ultra. Secanggih apapun chipset smartphone kalian, kalau memang belum didaftarin di list processors atau chipset yang memang support settingan rata kanan dari game yang kalian mainkan, ya tetap aja nggak akan bisa dipakai itu settingan rata kanan. Berarti kita sekarang cobain CODM aja deh. CODM tuh soalnya masih bisa dapat very high. Kita coba sebelum kita mulai, coba kita setting dulu trigger buttonnya biar seru. Percuma doang ada shoulder button. By the way, trigger button di sini namanya shoulder button. Secara manual kita geser nih, ada switch. Pas kita geser, buttonnya naik. Jadinya bisa dipencet. Ini bisa di custom lah ya. Kiri buat apa, kanan buat apa. Gue biasa pakai kanan tuh buat scoping, kiri buat nembak. Oke, kita udah masuk ke in game. Seperti tadi gue bilang, walaupun very high, ini dapatnya bisa sampai 60 fps. Gue sih suka banget ya punya shoulder button kayak begini. Jadinya bisa dibilang sebenarnya lebih enak dibandingkan capacitive buttons yang kayak ada di ROG gitu. Feel-nya lebih enak kayak stick beneran. Untuk touch response-nya kita ngeker pelan-pelan tuh
responsif atau enggak, kita coba ya. Gokil, ini bener-bener gerakan seminimal apapun dari jempol gue akan terregister sebagai swipe, which ini gue suka. Tapi mungkin ada orang yang kurang suka. Kayak kita coba main pakai speaker nih sekarang nyalain nih. Terus juga FYI juga FPS-nya ya as expected lah ya. CODM itu kan bukan game yang berat banget, jadi bisa bertahan nih di 60 fps tanpa ada frame drop sedikit pun. 38,8 paling panas. Di ROG 5 kita bisa setting grafisnya mentok rata kanan di very high dan max. Jangan lupa juga di ROG 5 ini tentu juga ada yang namanya, kalau di sini namanya trigger, air trigger. Kalau tadi kan namanya shoulder button. Air trigger ini walaupun kalau kita lihat bentuknya kapasitif dan cuma 2, ini bisa kita setting. Satu button itu kita bisa bagi 2. Bisa ada namanya dual partition button. Terus juga kita bisa rubah dia jadi swipe. Jadi instead of dipencet begini doang, kita bisa swipe, bisa di slide juga. Atau terakhir ya bisa kita matikan. Menurut gue paling enak emang jadiin masing-masing ya satu button aja, tombol L dan R. Anyway, ini cukup stabil di 60 fps, tidak ada frame drop sedikit pun. Layarnya yang lebih besar daripada K40 Gaming Edition itu ya gue lebih nyaman sih main game FPS di sini. Dan soal accidental touch, karena memang masih punya bezel yang walaupun ya memang sudah tipis juga, gripnya tuh lebih mantep aja. Terus di belakangnya kalau tadi K40 kan rada flat ngotak gitu ya, ini kan lebih ngebulet, memberikan kenyamanan yang lebih dibandingkan K40. Bedanya berasa sih ya ketika kita main dengan stereo speaker yang ngadep ke depan dan stereo speaker yang ngadep ke atas bawah, jelas lebih enak yang ngadep ke depan. Apalagi kalau lagi main game FPS seperti ini yang kita mengandalkan mendengarkan footsteps, arah tembakan dan lain-lain. Untuk touch response sama-sama responsif dari swipe maupun tap. Ya nih kira-kira main satu game di CODF kira-kira cuman 36 derajat lah panasnya di body. Oke, next game LOL Wild Rift. Ini adalah game yang gue mainin tiap malam. Sebelumnya sih gue udah lihat settingannya tuh bisa rata kanan, semua bisa nyala kecuali settingan 90 dan 120 fps-nya. Gue pakai sebuah mod yang bisa maksa dia running di 120 fps, karena yang mau kita lihat itu kan sebenarnya apakah dia bisa bertahan di 120 fps ini. Antara 90 sampai 110 lah kira-kira. Terus di tangan sih gue nggak bilang panas ya, lebih anget sedikit aja dari pas tadi main CODM. Ya ini kan 120 fps, 2 kali lipat fps yang dipush sama gamenya. Suhunya bisa kira-kira 42 derajat Celcius. Apalagi gue sekarang lagi main dengan menggunakan mobile data yang seharusnya in theory menghasilkan panas yang lebih daripada ketika kita menggunakan wifi. Overall gameplaynya enak banget, baik itu swipe maupun taps. Itu bener-bener crucial di LOL Wild Rift ini. Kalau tadi di Redmi K40 Gaming Edition kita mesti ngemod settingannya supaya bisa running di 120 fps. Lain halnya dengan di ROG 5. ROG 5 itu langsung bisa kita pilih by default 120 fps. Ini memang terbukti juga, memang Snapdragon 888 lebih high performance dibandingkan Dimensity 1200, karena 120 fps ya di sini bener-bener stabil loh di 120 fps loh, gokil loh. Dan soal touch response terbukti ya di sini juga enak banget. Gue bener-bener ngarahin skill tuh secara bisa akurat. Suhunya pun masih dalam batasan wajar, masih anget-anget doang ya. 39,5 derajat Celcius. Oke, tes gaming terakhir, apalagi kalau bukan Genshin Impact. Ini semua rata kanan kita cobain. Ini sekarang kita coba fight lagi. Yap, 40-an sampai 50 fps. Kita coba main dulu ya sebentar, kira-kira 15 menit. Terus kita bakalan cek nanti suhunya panas nggak ya. Ini sih baru main bentar doang ya, nggak nyampe 5 menit. Suhunya udah naik jadi 44,5. Gue coba idle dulu sebentar. Ini habis gue diemin ya 15 menit nggak ngapa-ngapain in game. Suhu tertingginya masih di 46.
So performanya bisa dibilang cukup stabil ya di sekitaran segini. Masuk ke Genshin Impact, lagi-lagi sama dengan settingan rata kanan 50 FPS ke atas. Suhunya nih baru mulai sekitar 45 derajat, tapi coba ya kita diemin dulu, kita lihat bareng-bareng apa yang akan terjadi. Oke, setelah didiemin sekitar 10-15 menit, performance monitor bawaan dari ROG 5 kita sekarang berada di suhu internalnya tuh di sekitar 48-49. Ketika udah mencapai suhu segini, performa FPS sedikit turun, yang tadinya bisa lumayan rata di 55-60, fluktuatif ya, antara 47, 50, 53. Tadinya kan masih bisa nyampe lumayan stabil di 56. Performanya turunnya nggak terlalu drastis. Jadi memang ada throttling yang dilakukan untuk mendinginkan suhu di dalam, which fine. Paling panasnya di sekitar 45, ini 44,8, tapi gue tadi sempat dapat 45. Masih oke, di tangan masih nggak sampai tahap sakit. Udah kebayang lah ya gaming di K40 gaming ini kayak apa. Nggak afdol rasanya handphone gaming kalau nggak ada software yang bisa enhance experience gaming kita. Di K40 Gaming ada Game Turbo yang sedikit dimodif dari versi yang ada di handphone Xiaomi pada umumnya. Di sini kita bisa atur-atur beberapa setting GPU seperti maksimum FPS, resolusi layar, anisotropic filtering, dan lain-lain. Ada lagi settingan touch response yang bisa kita atur sesuai style dan preferensi masing-masing. Asik sih, cuma yang memang belum sekomprehensif Armoury Crate-nya ROG yang punya beberapa fitur yang diperuntukkan untuk advanced gamer. Seperti nyeting profile untuk setiap game, ngatur thermal throttling, bahkan bisa overclock maupun underclock Snapdragon 888 sesuai kebutuhan. Kalau soal ini Asus emang udah berpengalaman banget. Nah, itu kan tadi soal gaming dan performa. Lalu sisa dari handphonenya bagaimana? Nggak seru banget kalau nggak dibahas. Walaupun ya singkat aja, karena kan memang ini handphone harganya beda, segmennya juga beda kelasnya. Kita bahas perbedaannya dulu deh. Fisik keduanya tuh beda ya. Megang Redmi K40 Gaming tuh rasanya kayak megang handphone non-gaming. Slim dan beratnya kurang lebih 205 gram. Sedangkan ROG Phone 5 seperti biasa gede dan beratnya hampir 240 gram. Terus kalau kita bicara looknya, Redmi K40 Gaming berasa lebih simple. LED light-nya pun minimal di sekitaran kamera doang. Sedangkan ROG Phone 5 walaupun lebih simple dari generasi sebelumnya, tetap aja lebih berasa gamingnya. Terutama dengan LED light dot matrix-nya. Tetap keren sih. Lanjut, K40 Gaming punya rating IP53 loh, tapi nggak ada headphone jack. Sedangkan ROG Phone 5 sebaliknya. Ngomongin dimensi body, ada hubungan sama baterai juga tentunya. Jelas ROG Phone 5 baterainya lebih gede, 6000 mAh, terus chargernya dikasih yang 65 watt. Charger K40 Gaming nggak jauh beda, outputnya 67 watt, tapi kapasitas baterainya lebih kecil, 5065 mAh. Dengan spek begini jelas lah ya, charging speed K40 Gaming lebih cepat, sekitar 45 menit 0-100%. Untuk urusan layar yang menjadi perbedaan esensial adalah refresh rate dan touch sampling rate-nya. ROG Phone 5 144 Hz refresh rate dengan 300 Hz touch sampling rate, sedangkan K40 Gaming 120 Hz refresh rate dan 480 Hz touch sampling rate. Jangan lupa ROG Phone 5 udah ada in-display fingerprint, kalau K40 Gaming masih fisik. Rest of the phone banyak kemiripannya, keduanya terbuat dari metal frame yang di-sandwich oleh kaca. Layarnya berteknologi AMOLED Full HD+, mendukung jaringan 5G, slotnya dual SIM only, punya stereo speaker, dan punya shoulder atau trigger button. Stereo speaker ROG Phone 5 itu ngadep ke depan, K40 Gaming bukan ngadep ke depan, melainkan ngadep ke atas dan bawah. Soal kamera, lagi-lagi keduanya punya setup kamera yang mirip. 3 di belakang dengan lensa utama beresolusi 64 megapiksel dan 1 kamera selfie.
Oke, jadi itu adalah performance test dan sedikit perbandingan dengan ROG 5 dan Redmi K40 Gaming Edition ini. Kalau bisa ditarik kesimpulan, Dimensity 1200 itu sebenarnya bukan match up-nya Snapdragon 888, tapi lebih tepatnya alternatif dari MediaTek untuk ngelawan Snapdragon 870. Make sense sih. Sebenarnya sayang juga ya kita nggak bisa nge-review Redmi K40 Gaming Edition ini secara proper sebagai normal phone. Ya kalau kalian mau menjadikan smartphone ini sebagai smartphone dedicated gaming kalian yang masih bisa kayak gue gitu pakai Aurora Store. Kalau kalian tertarik untuk beli smartphone ini, jangan lupa di mana lagi belinya kalau bukan di Apple Tree. Linknya udah kita taruh di deskripsi. As always, kalau kalian suka dengan video ini, boleh klik like, share, dan subscribe. Dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys.